Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul menyenangkan orang lain atau Tuhan. Sebelumnya mari kita mendengar bersama ayat Alkitab dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat Bapak Ibu, dalam hidup ini hanya ada satu agenda dan satu-satunya agenda hidup kita, yakni serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Dan dari semula kita dipilih Allah agar ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, seperti yang telah kita dengar barusan dalam ayat Alkitab Roma 8 ayat yang ke-29. Mengapa demikian? Karena yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus saat berinkarnasi sebagai manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa, tetapi luar biasa. Yesus saat itu dalam keadaan manusia lebih memilih untuk tidak berbuat dosa dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sepanjang hidupnya dalam menggelar hidup di kesementaraan, menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa beri baginya, senantiasa menyenangkan perasaan Bapa. Sehingga dengan demikian yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus telah membuktikan dirinya dapat menjadi role model manusia atau contoh manusia yang bisa memiliki kualitas dan pikiran serta perasaan kehendak yang senantiasa menyenangkan Allah Bapa. Untuk itu kita juga harus dapat serupa dengan Yesus, di mana kita wajib memiliki pikiran dan perasaan serta kehendak sesuai dengan kualitas Yesus saat berinkarnasi di bumi ini, yang senantiasa menyenangkan Allah Bapa. Sehingga sewajarnya tidak ada agenda lain dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi semakin seperti Kristus, yakni serupa dengan Yesus yang dalam segala hal senantiasa menyenangkan perasaan Bapa. Dalam hidup ini kita tidak boleh hanya semata-mata bermaksud menyenangkan orang lain dibandingkan menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak sedikit dari kita, yang banyak saya temui, lebih berusaha menyenangkan orang lain, lebih berusaha menyenangkan perasaan istri, suami, anak, orang tua, tetapi baik dengan dan tanpa disadari telah menyakiti perasaan Bapa. Nah, dengan demikian kita sering kompromi dengan dunia ini. Sering kita kompromi dengan dunia ini. Akhirnya apa? Perasaan Tuhan kita sudah tidak pedulikan. Padahal dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kita tidak boleh teralihkan atau terdistract oleh siapapun dan apapun. Oleh karenanya yang wajib satu dan satu-satunya agenda dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini hanya untuk menyenangkan perasaan Tuhan. Bila ada agenda lain, maka sebenarnya kita belum layak di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan terhadap sesama kita, semua dasarnya karena kita menyenangkan perasaan Tuhan. Sederhananya, saat kita mau memperlakukan sesama kita, selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita? Dengan demikian kita sementara belajar dan berjuang untuk senantiasa menyenangkan perasaan Tuhan dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Demikian chapter message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.